Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di segmen Bedah Sejarah. Senang banget rasanya hari ini kami bisa berbagi ilmu dengan kalian semuanya. Di pembahasan yang menurut aku salah satu yang paling epik. Kita bakal jalan-jalan ke masa lalu buat melihat gimana satu kerajaan di ujung Sumatera bisa jadi kekuatan yang disegani dunia. Kita bakal bahas Kesultanan Aceh Darussalam. Aku sudah ditemani dengan teman-teman hebat hari ini, yakni ada Safa, April, Dira, dan Tafa. Nah, Safa, aku mau tanya nih, gimana sih Aceh yang awalnya hanya kerajaan kecil bisa langsung meledak menjadi raksasa di abad ke-16? Jadi gini, pemicu utamanya itu peristiwa tahun 1511 saat Malaka jatuh ke tangan Portugis. Malaka itu dulu pusatnya perdagangan. Jadi pas jatuh ke Eropa, banyak pedagang muslim yang merasa nggak aman. Mereka pindah ke Aceh. Nah, disitulah Sultan Ali Muhayyad Shah muncul dengan visi jeniusnya. Dia nggak cuma pingin Aceh jadi pelabuhan, tapi dia satukan kerajaan-kerajaan kecil kayak Pidi, Pasai, dan Lamuri. Jadi satu kekuatan tunggal. Ini yang jadi fondasi awal Aceh jadi imperium. Aku tambahkan ya, langkah Sultan Ali ini secara militer cerdas banget. Dia tidak hanya berdiam diri sembari menunggu Portugis datang ke Aceh, tetapi dia langsung membangun galangan kapal besar-besaran. Dan dia ini juga sadar kalau Aceh ini harus mempunyai otot militer untuk memegang kendali Selat Malaka. Makanya, begitu kerajaan-kerajaan itu menyatu, dia langsung berani mengusir Portugis dari wilayah pesisir Sumatera. Itulah langkah agresif yang membuat bangsa Eropa waktu itu sadar kalau terdapat kekuatan baru yang tidak bisa diremehkan. Aku sempat eksplorasi ke daerah Pidi beberapa waktu lalu dan di sana memang aura sejarahnya masih kerasa banget. Bayangin, daerah yang sekarang tenang itu dulunya adalah pangkalan militer pertama Sultan Ali. Mereka benar-benar niat bikin benteng permanen, bahkan aku masih nemu sisa-sisa reruntuhan dan meriam tua yang nunjukin kalau mereka sudah mikirin pertahanan jangka panjang sejak ratusan tahun lalu. Tapi yang bikin rakyatnya kompak itu bukan cuma soal senjata Karin. Sultan Ali pakai nilai-nilai Islam sebagai perekat identitas. Dia kasih visi kalau Aceh itu Darussalam atau negeri damai. Jadi orang-orang di sana merasa punya kewajiban moral buat menjaga tanah air mereka. Loyalitasnya juga nggak main-main karena mereka merasa berjuang untuk agama dan negara sekaligus. Oke, fondasinya sudah kuat nih. Sekarang kita masuk ke era paling ikonik, Sultan Iskandar Muda. Aku sering denger nih, kalau di zaman beliau Aceh itu bener-bener selevel sama kekaisaran besar di dunia. Kayak Utsmaniyah atau Inggris. Bener gak sih ini Safa? Bener banget Karin. Iskandar Muda naik tahta tahun 1607 dan itu benar-benar golden age. Beliau enggak cuma jaga wilayah tapi melakukan ekspansi besar-besaran. Wilayah kekuasaannya mencakup hampir seluruh Sumatera dan semenanjung Malaya. Johor, Kedah, Perak, sampai Pahang itu ada di bawah pengaruh Aceh. Aceh waktu itu sudah jadi superpower maritim yang sangat diperhitungkan di peta dunia. Selanjutnya, aku mau bahas dari sisi militer beliau. Sultan Iskandar Muda ini memiliki pasukan gajah yang jumlahnya ribuan, dan mereka dilatih khusus untuk perang. Gajah-gajah ini memiliki meriam kecil di punggungnya. Lalu selain itu, mereka juga memiliki armada laut. Mereka memiliki kapal perang raksasa bernama Espanto del Mundo atau penyebar teror dunia. Kapal kayu ini panjangnya mencapai 100 meter lebih. Bangsa Eropa saja jika ketemu armada Aceh di laut, lebih memilih putar balik daripada harus tenggelam di tengah laut. Dan jangan lupa tatanan hukumnya. Beliau nerapin hukum adat Mekuta Alam. Aturannya sangat ketat, tapi sangat adil. Ada satu cerita yang selalu bikin aku merinding. Saat beliau harus menghukum mati putranya sendiri, Merah Pupo.
karena pelanggaran hukum yang sangat berat. Beliau bilang, mati anak ada kuburannya, tapi kalau mati adat, kita mau cari kemana lagi? Itu prinsip kepemimpinan yang luar biasa tegas buat menjaga marwah negara. Betul, Dira. Dan peninggalannya bukan cuma soal perang. Ada gunungan di Banda Aceh, itu bukti kalau selera arsitektur mereka sudah tinggi banget. Istananya pun dulu dicatat oleh penjelajah Prancis sebagai salah satu yang paling mewah di Asia. Bayangin, ada sungai buatan namanya Darul Asyiki yang dialirkan lewat tengah kompleks istana cuma buat mendinginkan suhu udara di sana. Itu teknologi pendingin ruangan alami abad ke-17 loh. Wah, megah banget ya istananya. Tapi aku penasaran deh, biaya buat militer sekuat itu dan istana semewah itu pasti besar banget kan ya? Nah, April, Aceh itu ekonominya dapat dari mana aja sih? Ekonominya Aceh ini uangnya dari lada. Aceh itu dulunya produsen lada terbesar di dunia. Orang Eropa membutuhkan lada untuk pengawet makanan saat musim dingin. Dan Aceh yang memegang kontrol harganya. Mereka sudah nggak pakai sistem barter yang ribet, tetapi pakai koin emas murni yang disebut dirham. Bayangin, ekonomi mereka udah mandiri, mapan, dan punya mata uang sendiri. Dan itu pun diakui oleh pedagang internasional. Hubungan diplomatiknya juga bikin aku kagum. Aceh punya hubungan yang sangat dekat sama Kekhalifan Utsmaniyah di Turki. Mereka kirim utusan bawa kapal penuh lada ke Istanbul sebagai hadiah, dan baliknya Sultan Turki kirim bantuan militer, instruktur perang, sampai ratusan teknisi meriam buat melatih pasukan Aceh. Nah, soal utusan ke Turki ini ada cerita rakyat yang terkenal banget. Namanya Meriam Lada Si Cupa. Katanya utusan Aceh sempat nunggu lama banget di Turki sampai ladanya habis dijual buat biaya hidup karena sultannya lagi sibuk perang. Pas akhirnya bisa ketemu Sultan Turki, ladanya sisa secupak atau segenggam doang. Tapi Sultan Turki tetap menghargai itu sebagai simbol persaudaraan dan langsung kirim bantuan kapal perang lengkap sama persenjataannya sebagai balasannya. Kekayaan ekonomi ini juga lari ke pendidikan dan sastra. Banda Aceh dulu itu pusat intelektual Islam. Banyak ulama besar nulis kitab di sana pakai bahasa Melayu. Kayak Hamzan Fansuri dan Nuruddin Anraniri. Makanya bahasa Melayu bisa jadi populer di Nusantara. Itu karena jasa literasi dan dakwah yang keluar dari rahim budaya Aceh. Jadi Aceh itu kayak harta, kayak ilmu juga. Tapi sayangnya masa keemasan itu diuji waktu Belanda datang pada tahun 1873. Nah, aku baca-baca nih ya, Belanda itu sampai frustasi dan butuh waktu 30 tahun lebih buat ngelawan Aceh nih. Nah, April, apa aja sih yang bikin Aceh susah banget buat ditaklukin? Nah, jadi yang membuat Aceh ini susah banget ditaklukkan itu karena mereka memakai taktik gerilya. Rakyat Aceh ini nggak main di lapangan terbuka, tetapi mereka menguasai medan hutan dan rawa-rawa. Belanda Aceh yang pakai seragam berat dan taktik perang kaku ala Eropa aja jadi sasaran empuk. Jenderal mereka, Kohler, bahkan tewas di depan Masjid Raya Baitur Rahman. Itulah tamparan keras buat harga diri militer Belanda di mata dunia internasional pada waktu itu. Perang ini bikin Belanda hampir bangkrut. Akhirnya mereka pakai cara licik dengan kirim Snoek Hurgrenje. Dia nyamar jadi muslim, belajar bahasa Arab, terus tinggal bareng masyarakat buat cari titik lemah sosiologis Aceh. Dia menyimpulkan kalau Aceh cuma bisa dipatahkan kalau golongan bangsawan atau tengku diadu domba dengan golongan ulama atau tengku. Ini yang pelan-pelan ngerusak persatuan Aceh. Tapi biarpun diadu domba, semangat perlawanannya nggak pernah benar-benar padam. Muncul tokoh-tokoh hebat kayak Tengku Umar dan Cut Nyak Aku merinding kalau bahas perjuangan Cut Nyak Biarpun sudah tua, matanya hampir buta, dan dia harus ditandu di hutan, dia tetap pimpin gerilya.
Semangat jihadnya itu yang bikin Belanda nggak pernah benar-benar ngerasa menang di Aceh. Aku pernah mampir ke makam Kerkhoff di Banda Aceh. Di sana ada ribuan makam serdadu Belanda. Itu bukti nyata kalau menguasai tanah Aceh itu butuh harga yang sangat mahal. Biarpun Belanda punya meriam modern dan kapal uap, mereka tetap ketakutan sama keberanian rakyat Aceh yang berjuang sampai titik darah terakhir. Wah, nggak kerasa ya pembahasan kita sudah di ujung video. Sebelum kita tutup, aku pengen denger nih kesan terakhir dari kalian semuanya. Kira-kira apa sih warisan yang paling berharga dari Kesultanan Aceh buat kita yang hidup di zaman masa kini? Integritas. Aceh mengajarkan kita gimana caranya jadi bangsa yang punya harga diri dan gampang tunduk sama tekanan pihak asing. Literasi dan bahasa. Fondasi bahasa Indonesia yang kita banggakan sekarang banyak akarnya dari karya sastra ulama-ulama Aceh zaman dahulu. Selanjutnya adanya patriotisme, semangat rakyat Aceh yang berhasil menyumbang emas untuk membeli pesawat pertama, yakni RI-001 Seulawah. Itulah bukti kalau jiwa memberi untuk negara itu warisan asli sejak zaman Kesultanan. Pokoknya, kalau kalian ke Aceh sekarang, kalian bakal lihat tanah para pemenang. Semangat itu masih ada di sana, di setiap sapaan orangnya dan kemegahan masjidnya. Obrolan yang luar biasa hari ini. Terima kasih buat Safa, April, Dira, dan Tavania yang sudah berbagi ilmu yang sangat amat mendalam. Semoga kita semua bisa bikin teman-teman semakin bangga dengan sejarah yang kita miliki. Aku Karin pamit undur diri. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say